Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Para bapak dan ibu sekalian rahimakumullah, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita tetap diberikan iman kepada Allah, diberikan kesehatan, dan juga kita diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita melanjutkan pengajian yang lalu, bahwa beribadah kepada Allah dalam bentuk ibadah seperti salat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah yang lain yang disebut dengan ibadah syahsiyah, itu tidak sempurna manakala tidak dilengkapi dengan ibadah ijtimaiyah atau ibadah sosialnya. Sebagaimana pengajian yang lalu telah saya sampaikan, bahwa ibadah itu kan ada 3 macam. Ibadah syahsiyah, ibadah individual, hubungan antara seorang dengan Allah. Yang kedua adalah ibadah ijtimaiyah, ibadah sosial, yaitu setiap perbuatan baik yang dikerjakan oleh seseorang yang manfaatnya dirasakan oleh makhluk lain, itu disebut dengan ibadah ijtimaiyah. Kemudian yang ketiga adalah ibadah siyasiyah atau ibadah jihadiyah, berjuang untuk melestarikan agama Allah, meningkatkan kualitas umat Islam. Ini disebut ibadah sia-sianya. Antara yang satu dengan yang lain ini tidak bisa dipisahkan. Jadi seorang muslim yang sejati, manakala dia dapat mengerjakan 3 ibadah ini secara sempurna, hubungannya dengan Allah sempurna, hubungan dengan sesama manusia juga sempurna, memperjuangkan agama, berjuang yaitu dengan perjuangan yang maksimal Nah,
di antara ibadah ijtimaiyah ya, yang dalam pengajian yang lalu saya sampaikan, yaitu menghormati dan berbuat baik terhadap tetangga ya. Di dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Al-Bazzar dan Abu Naim ya, itu Nabi mengatakan al-jiranu salasatun fajarun lahu haqqun wahidun wahwa adnal jironi haqqon wajarun lahu haqqoni wajarun lahu talatatu hukukin fa ammal ladzi lahu haqqun wahidun fajarun musyrikun wa ammal ladzi lahu haqqani fajarun muslimun haqqun lil Islam wa haqqun lil jiwari wa ammal ladzi lahu talatatu hukukin fajarun muslimun dzu rahimin haqqun lil Islam wa haqqun lil jiwar wa haqqun lir rahim. Nah, tetangga itu ada 3 macam. Satu, tetangga yang hanya mempunyai satu hak, yaitu yang disebut dengan hakul jiwar ya. Kalau kita mempunyai tetangga agamanya non muslim ya, kita tetap wajib menghormati dia karena dia sebagai tetangga. Kita hidup di Indonesia ini kan masyarakatnya disebut dengan masyarakat yang plural ya, pluralisme, beraneka ragam agama ya. Kalau kita mempunyai tetangga agamanya non muslim, kita tetap wajib menghormati dia karena dia adalah sebagai tetangga. Yang kedua, tetangga yang mempunyai 2 hak. Manakala kita mempunyai tetangga agamanya Islam, kita wajib menghormati dia sebagai sesama muslim dan sebagai tetangga. Yang ketiga, manakala kita mempunyai tetangga yang disebut dengan yang mempunyai 3 hak. Apabila kita punya tetangga agamanya Islam dan masih ada hubungan darah famili dengan kita, maka kita wajib menghormati dia sebagai seorang sesama muslim, kemudian sebagai tetangga dan sebagai famili ya, atau kerabat. Jadi kita dapat 3 tadi. Nah, ini adalah yang disebut tetangga ya. Sekarang apa haknya tetangga? Bagaimana cara kita menghormati tetangga itu bagaimana ya? Sebab begini ya, kalau kita ini hidup bertetangga itu baik ya, baik, itu hidup kita ini akan menjadi tenang gitu ya.
Dan ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan, min sa'adatil mar'i ayyakuna zaujatuhu sholihatan wa ayyakuna abna'uhu abroron wa ayyakuna asdiqa'uhu sholihin wa ayyakuna rizquhu bi baladihi. Ya. Tanda-tanda kebahagiaan seseorang itu kata Nabi ada 4. 1, manakala istrinya adalah seorang istri yang sholihah. Siapa istri sholihah itu? Yaitu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Istri yang taat kepada Allah, taat kepada suami, bisa menjaga rahasia suami, baik suami di rumah maupun suami tidak berada di istri yang solihah. Ini tanda-tanda bahagia itu kata. Yang kedua, wa ayyakuna abna'u abroron. Manakala anaknya solih-solih, ya, taat-taat ibadah, taat kepada orang tua, manut kepada orang tua, tidak pernah menyakitkan hati. Yang ketiga, wa ayyakuna asdiqa'uhu sholihin. Manakala teman-temannya baik-baik. Lah ini termasuk tetangga ini. Istrinya bagus, istrinya baik, anaknya baik-baik, tetangganya, temannya juga baik. Yang keempat, wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Rizkinya, maisahnya itu diperoleh dari dalam negeri. Nah, ya. Jadi berarti kalau seseorang itu jadi TKI atau TKW tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan rumah tangga. Ya, apa-apa. Kata Nabi kan wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Ya. Sekarang kalau misalnya menjadi TKI, ya, jadi TKI, tenaga kerja Indonesia, apa itu ke Saudi Arabia, apa ke Taiwan, apa ke Hong Kong, apa ke Malaysia, ya. Sebagai seorang laki-laki yang beristri, dia akan meninggalkan istrinya 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Misalnya, katakan setiap tahun sekali pulang, dapat uang banyak. Tapi kebahagiaan tidak ada. Iya Pak ya? Tidak ada. Demikian juga kalau istrinya yang ke luar negeri, ya, jadi TKW, ya, ini tidak mungkin akan terwujud bahagia. Kenapa? Istrinya bekerja di luar negeri, suaminya ada di Indonesia. Ya, yang namanya manusia, ya, di samping pikirannya tidak tenang, juga berpeluang besar untuk berbuat perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan agama. Ini saya pernah mendapatkan informasi dari pengadilan agama. Ini di teman saya itu jadi hakim pengadilan agama di Banyuwangi. Ya. Kata dia, sekarang ini angka perceraian di Banyuwangi itu nomor 2. Ya, artinya nomor 2 itu jumlahnya. Nomor 1 Sukabumi, nomor 2 Banyuwangi. Kenapa
kok angka perceraian meningkat? Ya karena banyaknya TKI TKW ini, ya. Istrinya keluar negeri, pulang gegeran karena di sini suaminya kawin lagi, begitu ya. Ya itu begitu. Jadi tidak bisa akan mendapatkan saadah, kebahagiaan itu enggak. Ini kan karena Nabi sudah menggariskan wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, ya. Ini angka perceraian menjadi meningkat, ya, karena adanya TKI. Apalagi sekarang ini banyak TKI TKW bermasalah, ya lah, yang sering kita lihat di televisi itu, ya, yang disiksa majikan, ada yang dibakar, malah ada yang dibunuh, dibuang di tong sampah. Belum lagi yang sekarang keleleran di Jeddah, di Mekah, tidak bisa pulang. Ini bagaimana orang akan hidup bisa berbahagia? Ya kalau kita membaca di koran, TKW TKI adalah pahlawan devisa, ya, karena bisa mendatangkan dolar dari luar negeri, ya. Tapi ya begini, sekarang kan masih rame-ramenya membicarakan masalah TKI TKW. Ini kalau kita kembali kepada agama, ayyakuna rizquhu fi baladi, tidak mungkin bisa hidup bahagia manakala suaminya di luar negeri atau istrinya di luar negeri sedangkan suaminya di rumah. Malah ada satu cerita lagi, istrinya diizinkan oleh suami kerja di Saudi, 5 tahun tidak pulang, Pak, ya. Kemudian suaminya mendengar berita bahwa istrinya ini dikawin oleh orang laki-laki Bangladesh, ya. Sekarang tidak pulang ke Indonesia, ya. Ya, jadi istrinya ini jadi pahlawan devisa, tapi tidak pulang, dibawa laki-laki ke Bangladesh. Nah, ini masalah. Karena itu sebagai seorang muslimat, ya, bekerja itu di dalam negeri saja, ayyakuna rizquhu fi baladi, ya. Nah, para bapak dan sahabat kalian, jadi berarti di sana tadi wa ayyakuna asdiqahu sholihin. Di antara tanda bahagia itu apabila teman-temannya, tetangganya baik-baik, ya. Kan seneng, ya, kalau punya tangga baik, ya. Pergi rumahnya kosong diawasi oleh tetangga, ya loh. Kalau ada apa-apa tetangganya dikirimi, dari pergi tangga. Kalau gitu seneng hidup di dalam satu masyarakat yang tetangganya itu benar-benar menjalankan ajaran agama. Nah, kemudian di dalam hadis riwayat Muawiyah bin Jundub ini, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah, ma haqqul jari ala jarihi?" Ya Rasulullah, apa kewajiban tetangga itu kepada tetangganya? Nah, qala in maridho uttahu. Satu, kalau tetanggamu sakit, jenguklah, ya. Nah, yang dimaksud tetangga di sini, ini kita kembali kepada hadis yang pertama tadi. Kalau tetangga kita itu muslim, ya, kita wajib menjenguk. Atau tetangga kita ini non muslim, karena dia tetangga, kita juga mendapatkan kewajiban untuk menjenguk, ya.
tetangganya sakit, ini muslim atau non muslim, kita jenguk, kita sambangi. Ya, ini satu. Wa in mata sayyahtahu, jika meninggal dunia antarkan jenazahnya ke kubur, ya. Kita punya tangga meninggal, kalau tetangganya muslim, kita diwajibkan takziah, ya. Takziahnya ini dua isinya, satu mensalati, dua mengantarkan jenazahnya ke kubur. Ini bagi orang laki-laki. Kalau perempuan tidak boleh mengantarkan jenazah itu ke kubur. Nah, kalau misalnya tetangga kita ini non muslim, kita juga tetap wajib bertakziah. Hanya saja takziahnya mengantarkan jenazah ke kubur, tidak boleh mensalati, ya. Karena apa? Karena berbeda keyakinan, berbeda agama, ya. Itu jadi kalau kita punya tangga, katakan agamanya Nasrani, ya, kita ada tangga yang meninggal dunia agama Nasrani, kita tetap wajib, ya. Tetangga kita agamanya Konghucu, ya, kita wajib bertakziah. Takziah di sini artinya apa? Berbelasungkawa mengantarkan jenazahnya ke kubur. Jadi kalau yang meninggal itu misalnya, ya, Konghucu, kita tidak usah ikut-ikut pegang Yosua, ya, Yosua kemudian begini-begini didekan terbelah, itu tidak usah, ya. Itu kalau itu mereka, ya, mereka silahkan, tapi kita karena berbeda agama, ya. Dulu kan pernah ada di Malang ini seorang Tionghoa tapi muslim, ya. Jadi ayahnya muslim, istrinya juga muslim, anaknya itu dua muslim, ya. Dulu itu masih bergabung di dalam PT, ya. Itu saya sering ikut juga membina, ya. Ini Islam pada waktu meninggal dunia kan dia punya saudara, saudaranya kan banyak, agamanya tetap Konghucu, ya. Saya pagi-pagi jam 5 setelah sholat subuh itu ditelepon, ya, namanya Pak Heri, itu meninggal, gitu. Sampai segera datang ke sana Pak Majid. Kenapa? Pungpung belum disuntik formalin, katanya. Ya, sebab kalau kebiasaan orang Tionghoa itu kalau mati kan disuntik formalin, kemudian nanti dimakamkan itu menunggu satu minggu, itu biasanya, ya. Tapi saya datang ke sana, baru jam 5:30 itu sudah disuntik, sudah disuntik formalin, ya. Saya menghubungi teman-teman yang lain. Kemudian istri dan anak-anaknya saya kumpulkan, saya beritahu bahwa Pak Heri ini Islam. Nah, ini nanti sistem pemakamannya dengan Islam, gitu. Nah, ini saudara-saudaranya banyak yang protes. Pak, karena dia saudara saya, ini memakamkannya nanti nunggu 1 minggu lagi, gitu, ya. Oh, enggak, karena dia sebagai orang Islam sekarang juga hari ini harus dimakamkan, itu, ya. Ya, karena istri dan anak-anaknya menyetujui, maka yang lain sudah, tapi sudah terlanjur di formalin, ya, enggak apa-apa.
1 jam kemudian terbelonnya datang. Ya, kira-kira jam 8 terbelonnya datang karena ikut apa ini? Ang Hindu apa begitu ya. Terus setelah begitu terbelon datang, saya bilang, Pak Heri ini Islam, tidak pakai terbelon. Bagaimana Pak, ini sudah jatahnya ini Pak, terbelon ya. Karena terbelon itu mahal harganya kan. Sebab di situ tuh kan ayunya tebal ini dibaut uangnya. Nah, terus siapa Pak? Anu saja, ditukar saja, tukar peti. Ya, akhirnya ditukar peti. Ya, peti. Ya sudah. Apa saya panggilkan mudin di daerahnya sana. Kemudian apa? Dimandikan, dikafani. Setelah masukkan peti, ini masih ada yang usul lagi, anu Pak, pakai celana, pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu, kan gitu ya, kan gitu ya. Oh, tidak usah, cukup anu saja, tidak usah. Ini celananya, jasnya ini diberikan orang lain saja buat sodakoh, saya bilang, ya. Nah, terus bagaimana? Cukup dikafani dengan kain putih saja, kan terima. Waktu itu saya kontak dengan Masjid Jamek, telepon dengan Pak Wirai, saya minta nanti disalati di Masjid Jamek sini. Akhirnya bisa disalati di sini ya, di Masjid Jamek. Lah sebelum itu menentukan untuk apa namanya itu dimakamkan di mana, ini juga keluarganya juga rame. Gitu. Kalau keluarganya saudara-saudara usul supaya dimakamkan di pemakaman Tionghoa, bisa pilih ini Pak, di mana? Di Lawang atau di Batu. Oh enggak, ini karena Muslim maka harus dimakamkan di makam Muslim. Ini yang agak rame. Akhirnya jalan tengah Pak. Di Mondoroko itu ada kuburan gandeng, kuburan Muslim gandeng dengan kuburan Tionghoa. Makanya dikubur antara kuburan Muslim dengan kuburan Tionghoa, tengah-tengahnya, begitu ya. Nah ini ya pada waktu itu ya teman-teman sesama Muslim yang tahu ya banyak yang ikut mengantarkan, akhirnya dimakamkan di Mondoroko. Ya. Tapi yang tetap tidak bisa hilang walaupun Islam itu nangisnya itu. Ya. Keluarganya kalau nangis itu ya mulai meninggal sampai mau jauh, nangisnya itu tidak hilang, tidak berhenti. Ya itu ya. Nah ini ya, ini seorang Muslim ya, kita wajib gitu bertakziah karena dia Muslim walaupun Tionghoa, mensalati dan mengantarkan jenazah ke kubur gitu ya. Jadi di mana saja kita begitu. Sebab kadang-kadang itu ada orang katanya fanatik, tetangganya meninggal karena Kristen ditinggal pergi. Lah ini kan salah, bertentangan dengan ajaran Islam ya toh. Ini kan tetangga yang disebut lagi al-jarul ladzi lahu haqqun wahidun kan gitu. Ya, ini kita harus pahami. Ini wa in mata tahu. Yang ketiga wa in istaqradoka aqratahu. Apabila tetanggamu itu utang, ya utang ono gitu ya. Kalau ada tetangga utang. Nah, lega nyaur ya apa Pak? Ya mestinya itu kalau orang itu butuh utang dan orang ini jujur, utang mesti nyaur ya. Tapi kadang-kadang ada orang memang di kampung itu ya waktu ketemu utang nyaur kan 1 bulan lagi, tapi nggak nyaur ya, ada yang gitu ya, dititeni saja Pak ya. Kalau memang orangnya itu biasa belingan, utang nggak nyaur, ya nggak diutangi nggak apa-apa. Tapi kalau orang itu betul-betul utang ya, betul-betul butuh ya, ya diutangi. Wa ini staqrodoka akrot tahu.
Wa in a'waza satartahu. Dan jika kekurangan, kata Nabi, supaya kamu tutupi. Ya, itu. Wa in asabahu khairun hanna'tahu. Dan jika mendapatkan kebaikan, wa in asabahu khairun hanna'tahu, ya kita ucapkan selamat ya. Jadi kalau mendapatkan satu kebaikan kita ucapkan selamat. Misalnya tetangga kita punya anak, loh itu ya. Nah, punya anak itu kan satu kebahagiaan tersendiri ya. Ini kita ucapkan selamat, baik dia itu muslim ataupun non muslim, karena dia sebagai tetangga. Jadi enak begitu hubungannya, itu begitu ya. Ini kalau tetangga benar-benar berdasarkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in asobathu musibatun azzaitahu. Dan bila ditimpa bala atau musibah, hendaknya dihibur. Ya toh. Misalnya anaknya kecelakaan atau kobongan ya, LPG-nya meledos misalnya ya, atau sakit itu ya, ini kan dapat musibah, kita hibur. Ini tetangga. Wala tarfa bina'aka fauqa bina'ihi fatasudda alaihi riha. Kalau kita membangun rumah kita, itu usahakan jangan sampai menutupi rumah tetangga sehingga menutup hawa tidak bisa masuk ke rumah tetangga. Ini namanya toleransi. Izin, ini saya mau bangun rumah, saya tingkat nanti begini ya toh. Nah itu ojo moro-moro. Oh itu kan omahku dewi. Wah ya, tak bangun dewi, duitku dewi. Kate opo sampean? Wah ini orang begini, ini aneh Pak, orang yang tidak bermoral ya toh. Sama saja membunyikan tip, wah salonnya besar, musimnya orang tidur ya. Ini musimnya orang istirahat kok nyetel tip yang dikeraskan sekali ya. Ini kalau diprotes banyak orang, apa dia omahku dewe, tip-tipku dewe, kalau apa sah? Ini orang begini ini orang begini tidak layak hidup di kampung Pak. Orang begini layaknya hidup di hutan ya. Wala tu'zihi birisi kidrika illa antagrifa lahu minha. Dan jangan diganggu dengan bau masakanmu, kecuali kalau Anda memberi hadiah kepadanya dari masakan itu. Ya, seperti yang kemarin saya sampaikan, misalnya kalau kita masak begitu ya, kalau sekiranya tetangga ini tidak diberi, usahakan jangan sampai tetangga kita ini berbau ya. Misalnya bakar sate begitu ya, kalau tidak bisa memberi tangga, usahakan jangan sampai tetangga itu bau sate ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.